warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat. Pada pagi hari ini kita akan IG live dengan saya, Evi Sari, dan juga Helmia Farida, spesialis anak konsultan infeksi. pada pagi hari ini kita akan IG tentang masih dalam pekan kewaspadaan antibiotik dunia yang diperingati setiap tanggal 18 sampai 24 November. Nah, Dokter Farida sebagai konsultasi anak nanti akan menjawab pertanyaan dari para sahabat sehat yang nanti bisa di-share di kolom chat dan juga nanti mungkin ada pertanyaan kalau misalkan tentang anaknya yang mungkin ada di rumah ya. Nah, dokter, ini tentang antibiotik tuh. Kalau kemarin sudah dengan dokter Thomas, nah pada pasien dewasa lah. Untuk pada anak-anak dokter, penggunaan antibiotiknya apakah berbeda antara dewasa dan anak-anak dokter? Oh, beda ya. Ada beberapa yang berbeda, Mbak Evi. Karena begini, kalau pada pasien anak itu, anak demam misalnya itu, 90% penyebabnya itu karena virus. Jadi karena virus mestinya ya 90% anak yang demam tidak dapat antibiotik harusnya itu ya. Nah, tapi yang 10% memang mungkin ada disebabkan oleh karena bakteri, jadi butuh antibiotik. Sehingga pemberian antibiotik pada pasien anak harus lebih selektif. Oh, nah anak-anak itu kan dari usia lahir sampai kalau di kedokteran itu kan 18 tahun dokter. 18 tahun kurang 1 hari. Kurang 1 hari ya. Jadi, nah itu kan mereka itu dari bayi sampai hampir menjelang 18 tahun itu, apakah setiap rentang usianya itu ada perbedaan atau sama dokter? Oh, ada perbedaan ya. Jelas anak bayi di bawah 1 bulan itu memiliki daya tahan tubuh yang paling rentan, paling lemah. Sehingga kita memiliki apa namanya kewaspadaan yang berbeda dibandingkan ketika kita mengelola bayi yang lebih dari 2 bulan. 2 bulan sampai dengan anak yang lebih besar itu kita bisa lebih longgar. Dalam arti tidak lebih mudah memberikan antibiotik karena satu, daya tahan tubuhnya sudah lebih bagus, dan yang kedua pola-pola penyakitnya juga sudah berbeda. Berarti tadi kan dikatakan paling banyak anak-anak itu harusnya karena infeksi ya dok. Mungkin tidak dokter kalau pemberian antibiotiknya itu karena adanya infeksi sekunder gitu. Khawatirnya itu kan kalau virus kan daya tahan tubuhnya dia melemah sehingga takutnya ada infeksi bakteri juga. Ya, memang ada pemikiran seperti itu ya. Sebagian dokter mungkin dokter zaman dulu mungkin ya. Dulu terutama ketika kita belum menyadari tentang gawatnya masalah resistensi antibiotik. Dulu pasien-pasien flu kadang-kadang yang daya tahan tubuhnya lemah, pasien flu diberi antibiotik. Hanya kenapa? Bukan untuk ngobatin flu-nya, tapi untuk mencegah infeksi sekunder karena bakteri misalnya ya. Flu kemudian dia mengalami infeksi radang telinga dalam, otitis media akut itu. Untuk mencegah itu, Mbak Evi. Tapi kemudian seiring dengan pemahaman kita yang semakin baik tentang resistensi antibiotik, tentang penyakit-penyakit mana yang dari penyakit virus kemudian bisa berkembang menjadi infeksi bakteri, semakin baik, maka kita juga semakin waspada dan hati-hati. Jadi sekarang ini untuk mencegah infeksi sekunder itu bukan cuma dengan antibiotik, tapi juga dengan upaya-upaya yang lain supaya infeksi influenza misalnya tidak berkembang menjadi infeksi bakteri. Misalnya dengan apa? Kalau bayinya masih memberikan minum ASI, berikan ASI lebih sering, kemudian menjaga higiene respirasinya lebih baik seperti itu. Jadi tidak harus dengan antibiotik kalau sekarang. Oh, berarti tetap kalau bisa dari daya tahan tubuhnya kalau misalnya pasien ASI ya dok. Dok misal nih pasien ini paparan resistensi itu kan disebabkan oleh karena penggunaan antibiotik ya. Mungkin tidak anak-anak ini nih bisa juga menjadi resisten padahal dia tidak terpapar antibiotik. Itu mungkin tidak dok? Itu bisa terjadi. Jadi tidak terpapar antibiotik secara langsung, tapi kok jadi resisten ya bisa. Kalau dia berada di lingkungan yang sering menggunakan antibiotik. Terutama misalnya pasien anak yang dirawat di rumah sakit gitu ya. Dia masuknya nggak ada infeksi bakteri. Mungkin dia dirawatnya karena penyakit yang lain ya, karena
penyakit jantung atau Iya. penyakit ginjal begitu ya, dan dia tidak mendapat antibiotik. Tetapi dia itu tidak dirawat di ruang yang berdekatan dengan pasien lain yang mendapat antibiotik, maka bisa aja dia tertular oleh bakteri yang berasal dari pasien yang dapat antibiotik itu. Dan di situ bakterinya sudah menjadi resisten karena sudah pernah terekspos dengan antibiotik itu. Jadi bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita mau mencegah resistensi antibiotik itu, pertama ya menggunakan antibiotik itu secara atas indikasi, atas alasan yang kuat. Yang kedua, mencegah penularan dari orang lain yang berpotensi menularkan bakteri-bakteri yang resisten pada subjek itu. Jadi tetap jangan sampai anak-anaknya ketularan juga gitu. Iya, dijaga. Kalau dorong sakit jangan dijaga, kalau bisa jangan sampai kontak dengan orang sakit. Dokter, ini ada pertanyaan dari @melinda23. Saya punya anak Down syndrome, sering batuk pilek. Misal ada batuk pilek, apakah tidak sembuh total, Dok? Apakah bisa sembuh total, Dokter? Down syndrome itu, jadi begini, beberapa penyakit bawaan itu memang akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Misalnya ya pasien-pasien dengan gamma globulinemia, pasien dengan siklik neutropenia itu ada memang. Tapi juga banyak juga jenis-jenis kelainan bawaan yang tidak mempengaruhi daya tahan tubuh. Contohnya Down syndrome. Down syndrome ini sebetulnya tidak secara langsung mempengaruhi daya tahan tubuh. Cuman memang kadang-kadang Down syndrome itu ada penyakit jantung bawaannya, sehingga dia menjadi lebih rentan. Tapi penyakit jantung bawaannya ini yang menyebabkan dia menjadi lebih mudah kena batuk pilek. Nah, apakah dia bisa sembuh atau tidak? Iya. Sembuh total batuk pileknya gitu atau? Ya, bisa sembuh tapi mungkin akan sering berulang ya. Terutama kalau dia ada penyakit jantung bawaannya, penyakit jantung bawaan yang ada kebocoran katup gitu ya. Itu memang paru-parunya menjadi lebih rentan untuk terinfeksi. Bisa jadi ya. Cuman begini loh, batuk pilek itu obatnya bukan antibiotik. Karena batuk pilek itu virus ya, 99,9% batuk pilek penyebabnya adalah virus. Jadi mestinya ya tidak perlu antibiotik gitu ya, kecuali ada indikasi misalnya sudah terjadi peradangan ya, batuk pileknya kemudian sudah jadi peradangan pada tonsilnya, pada amandanya, yang peradangannya itu sudah mengarah ke infeksi bakteri. Misalnya apa, radangnya merah banget, ada bercak-bercak putih di amandanya itu, kemudian kelenjarnya ini getah bendirnya membengkak. Nah, itu ya seperti itu kita berikan antibiotik. Bukan untuk batuk pileknya, tapi untuk komplikasi amandanya yang terinfeksi bakteri itu. Berarti tetap dari pola makannya juga lebih dijaga lagi gitu. Ya, imunnya. Ya, biasanya beberapa pola makan bisa meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya vitamin C, vitamin A, vitamin D itu diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dokter, ada pertanyaan lagi dari @yayu Rihana, apakah tanda-tanda resisten pada pasien anak, Dok? Tanda-tanda anak sudah resisten antibiotik ya? Iya. Secara nggak kelihatan langsung gitu enggak ya? Tapi kita akan mulai mencurigai anak itu mengalami resistensi antibiotik kalau dia terinfeksi oleh infeksi bakterial, misalnya infeksi amandel yang karena bakteri, atau infeksi saluran kemih, gitu ya, yang penyebabnya karena bakteri dan diberikan antibiotik yang standar, tidak berespon, maka kita sudah mulai berpikir kemungkinan itu sudah mengenai sudah terinfeksi oleh bakteri yang multiresisten. Yang kedua, biasanya anak ini ada riwayat terpapar antibiotik berulang sebelumnya. Jadi oleh karena itu antibiotik itu kalau memang tidak diperlukan ya jangan diberikan. Karena apa? Setiap kali ada paparan antibiotik yang berulang itu akan meningkatkan jumlah bakteri yang resisten di dalam tubuh anak. Terima kasih. Dokter, ini untuk sahabat sehat silahkan memberikan pertanyaannya di kolom komentar ya. Kemudian dokter, kalau misalkan nih pasien anaknya sudah berarti untuk tahu dia resisten harus dilakukan pemeriksaan khusus kah atau bagaimana, Dok? Iya, kalau sudah tahu kalau untuk memastikan. Tadi kita curiga ya, curiga kalau dia sudah ada riwayat sering minum antibiotik gitu ya, sering sakit, kemudian sering minum antibiotik ya biasanya memang sudah ada
ada bakteri-bakteri yang resisten dalam tubuhnya untuk memastikan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan kultur dan uji kepekaan antibiotik. Jadi, nah dari situ nanti kita tahu, oh ternyata infeksi saluran kemih yang diderita pasien ini adalah bakteri yang sudah resisten pada antibiotik, sehingga kita harus memilih antibiotik lebih hati-hati lagi. Untuk misal nih pasien anak-anak, dia sudah resisten terhadap antibiotik tertentu. Apakah resistensi ini akan seterusnya ataukah mungkin dia bisa hilang, dokter? Ya, bisa hilang. Jadi kalau ada penelitian di Belanda dan Inggris, Mbak Evi. Itu dia meneliti orang-orang warga mereka yang mau ke India dan ke Indonesia diteliti. Ketika mereka pulang, mereka berangkat itu mereka diteliti di swab ya tenggoroknya, kemudian ketanya itu nggak ada kuman resisten. Kemudian mereka pergi ke Indonesia, ke India, gitu ya. Pulang di swab lagi, ternyata mereka ada kuman resisten dalam tubuhnya. Padahal mereka tidak pernah minum antibiotik, tidak pernah dirawat, tidak pernah sakit. Dari mana dapatnya? Diduga itu dari mana jajan-jajan itu makanan-makanan es sirup yang dijual yang tidak itu ternyata kan perairan di Indonesia sebagian juga sudah mulai mengandung kuman-kuman yang resisten ya. Kemudian mungkin itu jajan es cendol misalnya ya, es cendol, es dawet atau apa, es tawar yang kebetulan pas kurang bersih konsumsi, maka bakterinya masuk dalam tubuhnya sehingga ketika dia pulang ke negaranya di swab ulang itu sudah ada kuman resisten. Nah, kemudian itu di swab ulang kira-kira antara 3 bulan sampai 1 tahun kuman resistennya itu hilang. Jadi bisa hilang bisa. Tapi tadi itu untuk bisa hilang itu berarti ya hilangkan paparan terhadap bakteri yang resisten, hilangkan paparan pada antibiotik. Gitu. Kalau dia tetap terpapar terus, misalnya pasien yang anak yang sering terpaksa karena kesehatannya sering bolak-balik ke rumah sakit, dapat antibiotik bermacam-macam, ya mungkin akan butuh waktu yang lebih lama untuk bisa menghilangkan bakteri yang resisten itu. Berarti kalau misalkan ya ada pertanyaan juga dari Cikimin 16. Misal anak-anak ini sudah terpapar kayak tadi antibiotik, dokter, dan nanti akan berpengaruh tidak, dokter, ke dewasanya gitu. Mungkin imunnya akan menjadi lebih rentan atau mungkin pada saat pemberian antibiotiknya itu karena masih ada mungkin sisa-sisa resistensi jadinya tidak peka terhadap antibiotik tersebut. Mungkin enggak, dokter? Kalau imun melemah itu ya memang imun melemah sih tidak secara langsung ya. Jadi kalau anak terpapar dengan antibiotik berkali-kali memang berarti begini. Jadi misalnya gini, ada anak sakit terinfeksi radang tenggorokan. Penyebabnya bukan karena bakteri tapi karena virus ya. Dikasih antibiotik ya. Pas anaknya itu kemudian ya sembuh bukan karena antibiotik tapi karena virusnya itu. Nah, karena virus ya. Jadi virus kan bisa hilang sendiri dengan resisten dengan sistem imun kan akan sembuh sendiri. Nah, mungkin dia berulang lagi seperti itu gitu ya. Apakah ketika dewasa dia menjadi lemah imunnya? Belum tentu. Karena komponen sistem imun itu banyak sekali ya, dari ada banyak banget komponen itu. Sel C, sel T, sel limfosit, sel makrofag, ada banyak komponen dan macam-macam itu. Jadi tidak semuanya terpengaruh oleh pemberian antibiotik, tapi memang ada sebagian yang bisa terpengaruh oleh antibiotik karena apa? Misalnya gini, dia terinfeksi oleh kuman A misalnya, kuman E. coli misalnya. Langsung dikasih antibiotik jepit gitu ya. Sehingga apa? Kekebalan tubuhnya tidak sempat mengenal bakterinya ini. Jadi dia tidak membentuk antibodi. Nah, sehingga kalau dia terpapar lagi nanti ya sakit lagi. Langsung dikasih antibiotik, tubuhnya nggak pernah membentuk antibodi. Contohnya gini Mbak Evi, anak-anak yang dititipkan di penitipan anak. Iya. Itu ketika kecilnya mereka akan sering terinfeksi ya. Iya, anaknya gitu. Jadi usia sampai 2 tahun tuh sering banget batuk, pilek, Tapi di usia di bawah 5 tahun mereka akan sering terinfeksi. Tapi setelah itu kalau dibandingkan dengan anak-anak yang tidak dititipkan, angka infeksinya itu malah lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak dititipkan, karena kan kayak mendapatkan imunisasi gitu. Imunisasi tidak langsung ketika karena dia ketemu dengan teman-temannya yang lainnya terpapar, terinfeksi, lama-lama kan kekebalan tubuhnya akan bisa terbentuk dari situ. Jadi tidak selalu melemahkan, malah juga bisa
memberikan perlindungan, tapi dalam batas tertentu ya, tidak berlaku untuk semua penyakit. Juga kalau misalkan anaknya ada autoimun, penyakit imun itu juga sebaiknya ada perilaku khusus bukan dok terhadap infeksi yang ada di sekitarnya. Oh iya, anak-anak autoimun, anak-anak dengan kelainan imunitas itu harus dijaga betul ya. Jaga yang hidupnya harus lebih bersih supaya tidak mudah terinfeksi. Yang kedua, kalau terinfeksi juga tidak gampang menggunakan antibiotik. Karena apa? Karena resiko akan berulang-ulang. Kalau dia sudah berulang-ulang dapat antibiotik, nanti tubuhnya akan dipenuhi dengan bakteri yang resisten. Sehingga suatu saat ketika akhirnya terinfeksi benar, betul-betul terinfeksi oleh bakteri yang resisten. Jadi misalnya kalau saya punya pasien yang punya kelainan sistem imun ya, misalnya dia itu kadar sel darah putihnya rendah sekali. Itu saya sudah wanti-wanti ke orang tuanya, ibu kalau anaknya sakit, kan kebetulan dia tinggal di luar kota ya, minta ke dokter untuk memastikan apakah ini infeksi bakterial atau bukan. Kalau bukan infeksi bakterial, tunda dulu antibiotiknya. Supaya apa? Supaya tubuhnya tidak dipenuhi oleh bakteri-bakteri yang resisten pada antibiotik gitu. Dokter, ini ada pertanyaan dari CBL Yahoo. Dok, bertanya anak saya diare, apakah perlu antibiotik, dok? Iya. Anaknya umur berapa ya? Nggak tahu ya. Dokter. Jadi diare pada anak itu ada 3 macam ya. 3 macam. Diare osmotik, itu karena virus. Kedua, diare karena bakteri yang menghasilkan toksin, tapi bakterinya itu nggak berbahaya. Toksinnya yang berbahaya. Tapi kalau begitu dia mencret, bakterinya akan keluar. Jadi nggak pakai antibiotik pun sembuh. Lalu jenis yang ketiga, diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri, yang bakterinya itu masuk ke dalam sel usus, sehingga bakterinya nggak akan bisa keluar. Jadi harus dibunuh dengan antibiotik. Jadi kalau diare itu tidak semuanya butuh antibiotik. Atau dilihat dari jenis, ciri-cirinya ya. Nah, kalau diarenya itu ada lendir dan darah, yang disebut disentri itu, lendir dan darah, kemudian ada tenesmus ya. Tenesmus itu sakit perut kram. Jadi ketika mau BAB anaknya nangis. Kalau pas masih bayi, ketika BAB anaknya nangis, itu berarti dia mungkin mengalami kram, anaknya jadi rewel. Ada lendir darah, ada tenesmus, ada kram perut, anaknya nangis mungkin ketika mau BAB, atau ngejel-ngejel ketika mau BAB, kemungkinan itu karena disentri. Lalu baunya itu busuk banget. Baunya busuk menandakan ada infeksi bakteri. Nah, itu butuh antibiotik. Tapi selain itu tidak butuh antibiotik karena akan bisa diatasi oleh tubuh dengan daya tahan tubuh sendiri. Jadi lebih baik memang keluar. Iya, biar keluar aja. Karena toksin tadi, karena racun tadi ya biar keluar aja. Nggak usah paling nanti 2-3 hari akan berhenti sendiri. Tapi kadang kalau anak-anak kan jadi rewel ya dok. Ya rewel. Tapi kan mau dikasih antibiotik juga nggak akan sembuh kok. Kalau kasusnya seperti itu ya, karena virus misalnya mau dikasih antibiotik 1 ember pun juga nggak akan sembuh. Jadi ya kita berikan antibiotik sesuai dengan pertimbangan yang ada, sesuai dengan indikasinya. Jadi kalau udah kayak gitu mungkin perlu apalagi dok, misal kalau ada diare gitu yang perlu dijaga, misal pasiennya kan nggak memang karena virus ya, jadi nggak perlu antibiotik. Ada cairan atau gitu. Jadi ada 5 hal kalau 5 langkah tuntaskan diare itu ya. Jadi kalau anak diare itu ada 5 hal. Pertama adalah rehidrasi. Rehidrasi itu dengan oralit ya. Nah, oralit itu kalau murah, sederhana, tapi itu sangat penting. Kadang-kadang tuh muntah itu bisa hilang hanya karena dia minum oralit. Karena kalau dia muntah, diare itu kan elektrolitnya keluar ya. Nah, itu bikin mualnya tambah. Kadang-kadang hanya diberikan oralit sudah muntah, sudah berhenti muntahnya. Dan juga oralit mencukupi kebutuhan cairan yang keluar. Yang kedua adalah zinc, diberikan zinc. Zinc tergantung dari usianya. Ada yang diberikan 10 mg kalau usianya di bawah 6 bulan, atau 20 mg untuk usia di atas usia 6 bulan. Lalu yang ketiga, edukasi ya. Orang tua diedukasi kapan dia harus kembali ke rumah sakit, apa yang harus dilakukan gitu kan. Yang keempat adalah diet. Nah, diet ini juga penting, Mbak Evi. Kalau pada bayi itu ada salah satu penyebabnya yang sangat sering, yaitu rotavirus. Rotavirus itu, dia itu diarenya akan bertambah kalau dia mendapatkan susu formula biasa. Nah, makanya kalau seperti ini, susu formulanya diganti dengan susu formula yang tidak mengandung laktosa. Tapi hanya untuk kasus rotavirus ya.
Untuk infeksi diare yang lainnya nggak apa-apa, boleh susu yang lainnya. Jadi kalau misalnya infeksinya karena rotavirus ditandai dengan BAB-nya asam, muntahnya sering banget, perutnya kembung, diarenya asam. Dan ini biasanya sekitar anus itu merah karena iritasi asam dari fesesnya itu. Maka itu tanda-tanda bahwa infeksinya karena diarenya karena rotavirus. Nah, kalau rotavirus maka bayi tidak bisa mencerna laktosa sementara sampai dia sembuh. Nah, sampai dia sembuh jangan diberikan susu yang mengandung laktosa. Nah, jadi susunya ada sendiri, nanti beli susu yang tidak mengandung laktosa. Tapi kalau dapatnya ASI nggak apa-apa, teruskan ASInya. Gitu. Yang kelima, dokter. Yang kelima antibiotik. Nah, tadi antibiotik tadi itu tidak semua diare butuh antibiotik. Hanya diare yang disertai lendir, darah, lalu tenesmus tadi ya, terus sakit perut kram itu yang membutuhkan antibiotik. Berarti untuk lebih pastinya memang harus diperiksakan ke dokter. Ya, bisa ke dokter. Kalau 2 hari belum sembuh diarenya, bisa ke dokter. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Wati. Jika anak sudah resistensi, bagaimana solusinya, Dok? Ini tergantung. Kalau anaknya sehat, anak sehat ya nggak apa-apa, biarkan aja. Solusinya adalah apa? Jangan kedepannya nanti jangan gampang minum antibiotik, apalagi minum obat sendiri. Masuk racikan gitu. Kenapa? Biasanya kan diracik. Kan tanya ke dokter, dok ada antibiotiknya apa enggak? Ya, betul. Ya. Atau kadang-kadang kan masih bisa nggak sih beli antibiotik di apotek? Nggak, harusnya nggak boleh, dokter. Harusnya nggak boleh, kan masih bisa kenyataannya. Iya, itu memang harus semoga lebih baik. Iya, ditata bersama. Iya, itu ya. betul. Jadi kalau sudah terlanjur anaknya ada bakteri resisten, nomor 1 ya menghindari infeksi, ya jaga kebersihan, gaya hidup yang sehat, jaga hidup yang bersih, PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, supaya tidak mudah kena infeksi. Yang kedua, apabila ada infeksi maka dipastikan dulu apakah ini ada bakteri atau karena virus. Kalau bukan karena bakteri maka tidak perlu antibiotik. Nah, untuk itu ya diperlukan langsung ke dokter ya. Kadang-kadang gini ya, pasien itu kadang-kadang baru sakit 1-2 hari sudah ke dokter. Nah, saat itu kan gejalanya belum kelihatan gitu kan. Waktu yang tepat untuk ke dokter biasanya hari ketiga. Tapi biasanya tuh kalau para ibu-ibu mungkin 1 hari itu sudah panik tuh. Udah panik, iya. Ya, tapi sekarang itu kan begitu ya, karena kita kan sekarang paham bahwa ada masalah resistensi antibiotik yang ternyata tuh nggak ringan gitu dampaknya. Jadi karena sekarang lebih hati-hati karena sistem kekebalan tubuh putranya ibu itu juga butuh dilatih. Seperti kalau kita misalnya mau anak kecil mau belajar itu Mbak Evi, kan biasanya berjalan dulu. Iya. Dia kan belajar nanti jatuh, ya udah biar berdiri sendiri. Nanti belajar jatuh lagi, jalan lagi jatuh, biar berdiri sendiri. Dengan cara itulah dia akan belajar bisa berjalan. Nah, begitu juga dengan sistem kekebalan tubuh anak ya. Kalau dia belum langsung bom di antibiotik di hari pertama, sistem kekebalan tubuhnya tidak pernah belajar gitu ya. Akibatnya apa? Ya kena dikit langsung sakit gitu. Padahal kalau misalnya dia diberi kesempatan gitu ya 1 hari lah, 1 hari 2 hari biar mengenal bakterinya dan dia kemudian membentuk antibodi, maka ke depan nanti kalau dia terinfeksi oleh bakteri yang sama, dia sudah punya kekebalannya. Ya tadi itu, makanya kenapa anak-anak yang dititipkan di titipan anak itu tahun pertama, kedua, ketiga sering sakit. Tapi tahun keempat, tahun kelima mereka jarang sakit dibandingkan anak yang tidak dititipkan. Alhamdulillah sekarang kan sehat itu. Kalau kena penyakit juga nggak sampai separah kayak teman-temannya. Dokter, berarti untuk sahabat sehat, ibu-ibu, kalau misalkan anaknya sakit, berarti waktu yang paling ideal itu adalah hari ketiga. Jadi sampai 1 hari ketiga mungkin kita mengurangi apa dok, kayak gejalanya apa? Sebelum hari ketiga? Misalnya kalau demam, kalau demam kasih obat turun panas, berikan minuman yang banyak, jangan lupa. Karena kalau anak demam itu kebutuhan cairannya meningkat. Yang meningkat itu sekitar 12,5% setiap kenaikan 1 derajat. Jadi ditambah minumnya. Jadi kasih apa minuman dia sukai. Dia sukanya sirup, kasih aja sirup. Dia sukanya apa namanya minuman semacam Pocari Sweat. Itu nanti bukan minuman. itu turutin aja gitu supaya kebutuhan cairannya tercukupi. Iya betul. Jadi tidak harus buru-buru antibiotik ya dok ya. Jadi tunggu 1-2 hari. 1-2 hari. Ya. Ini ada pertanyaan dari Reno. Anak saya usia 7 tahun 2 minggu lalu batuk berdahak warna hijau coklat dan pilek
diresepkan puyer sudah reda, tapi Radoksin, sekarang radoksin, cefadroxil dokter. cefadroxil. Tapi sekarang kumat lagi, apa perlu diulang obatnya? Nah, ini dokter. Nah, kadang itu misal nih kita orang dewasa juga ya dok. Kadang kalau batuk pilek terus kemudian mungkin udah merasa sembuh, antibiotiknya di stop. Nanti kalau kumat lagi, oh kemarin saya pakai ini nih, oke nih, minum lagi. Nah itu kalau seperti itu gimana tuh? Ya belum tentu harus diulang ya, kan sebabnya belum sama, penyebabnya belum sama gitu ya. Ya harus diperiksa lagi. Kalau sama mungkin ya bisa diberikan ulang obat yang sama. Tapi kalau berbeda ya itu berbeda. Cuman kalau misalnya batuk pilek saja, tidak ada penyulit yang lain, bahkan mungkin tidak perlu antibiotik. Jadi kadang-kadang batuk pilek itu murni batuk pilek karena infeksi virus. Nah itu nggak perlu antibiotik. Tapi kadang-kadang batuk pilek mungkin ketumpangan dengan infeksi bakteri, ditandai dengan adanya tadi itu apa tonsilnya amandalnya merah, ada bersak-bersak putih, kemudian kelenjar getah benihnya membengkak, nah seperti itu baru butuh antibiotik. Jadi belum tentu sama penyebabnya, walaupun kayaknya gejalanya sama. Nah, untuk anak-anak ini penggunaan antibiotiknya kayak tadi cefadroxil harus sampai habis berarti gitu sama juga kan? Kalau memang ada indikasi untuk antibiotik ya memang diberikan minimal 5 hari. Biasanya dokter merasakan untuk 5 hari biasanya. Dokter tadi kan disampaikan juga tentang saya tertarik yang dari negara ini seperti negara maju ke negara kita masih berkembang. Nah, apakah memang kultur budaya di negara maju dan berkembang ini sangat berbeda sekali, dokter? Berbeda sekali. Satu, mereka itu di sana antibiotik itu disimpan perinten. Nggak gampang dapat antibiotik itu nggak gampang ya. Jadi harus pakai resep itu, dan resepnya itu diverifikasi berkali-kali itu satu itu. Kemudian yang kedua ya faktor lingkungan ya. Karena lingkungan itu kan lebih bersih, gaya hidupnya lebih bersih, memang mereka juga lebih jarang kena infeksi itu. Jadi akhirnya apa? Penggunaan antibiotik di sana rendah. Lebih bagus juga berarti. Iya, bagus banget lebih bagus ya, karena belanja antibiotik kan rendah, kemudian problem resistensi antibiotik juga lebih rendah lagi gitu. Nah, dokter tadi kan juga disampaikan bahwa kita ada residu dari makanan tuh antibiotik, terus dari lingkungan air kita juga. Nah, anak-anak itu kan kadang ya sukanya ya jajan sembarangan. Apalagi musim hujan kayak gini main hujan-hujanan. Nah, itu bagaimana dokter? Kalau seperti itu. Kalau main hujan, saya termasuk orang tua yang misalnya anak saya mau main hujan, saya biarkan. Malah kalau perlu saya temani. Saya dengan suami waktu anaknya masih kecil, kalau mereka main hujan saya temani. Tapi begitu selesai langsung mandi, kemudian dihangatkan, makan hangat begitu ya. Jadi saya nggak saya larang. Karena apa itu penting juga untuk membentuk daya tahan tubuhnya juga gitu. Kemudian jadi yang penting apa? Ketika anak itu akhirnya menjadi sakit, jadi dipilah-pilah apakah sakitnya ini butuh antibiotik atau tidak. Tahunya gimana kapan? Dan tadi biasanya kita tahu 1-2 hari lah. Kalau karena virus 1-2 hari itu udah membaik biasanya. Kalau 2 hari lebih jadi belum membaik, ayo periksa ke dokter, ke Karyadi ya, misalnya Karyadi bisa untuk supaya apa tadi memastikan bahwa anak ini kalau memang nggak butuh antibiotik ya jangan dikasih antibiotik. Kalau memang butuh ya diberikan tapi dengan dosis pilihan yang tepat. Dokter terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi sahabat sehat, para ibu-ibu, bapak-bapak, semua orang tua atau yang mau nanti jadi calon orang tua, jangan berikan anaknya sembarang antibiotik. Jadi tunggu sampai 3 hari dulu, terus periksa dulu ke dokter untuk bisa mendapatkan antibiotik. Terus kalau jangan antibiotik minded gitu. Jangan antibiotik. Karena ada orang tua yang bilang, dok anak saya kalau nggak dikasih antibiotik nggak turun demamnya dok. Dokternya dipaksa misal antibiotik. Ada yang seperti itu. Ya, betul. Padahal kemudian, nah ketika dikasih antibiotik 2 hari kan sembuh. Nah ya kan sembuhnya karena antibiotik padahal enggak. Lah virus itu kalau udah 5 hari ya demamnya akan turun sendiri. Walaupun nggak dikasih antibiotik. Jadi harus percaya. Percaya sama dokter. Iya, percaya sama dokternya. Sekian IG Live pada pagi hari ini dalam rangka Pekan Kesadaran Antibiotik. Semoga dengan IG Live pagi hari ini kita semua semakin lebih paham tentang penggunaan antibiotik sesuai dengan tema
pekan kesadaran kita, yaitu Educate, Advocate, Act Now. Saya Evi Sari. Dan saya Dr. Helmia Farida, spesialis anak konsultan infeksi dan penyakit tropik. Undur diri, terima kasih. Cari adik aja yuk. Dadah.